KPU tidak memiliki wewenang sama sekali kah? Gak ada, itu formalitas saja. Formalitas saja. Iya, apa pernah ada yang disanksi? Sobat Tentatif, hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat lagi memanas ataupun lagi menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Kembali lagi di Tentatif Channel. Belakangan ini masyarakat disuguhkan banyak sekali permasalahan-permasalahan hasil dari perhitungan pemilu, dalam hal ini Pilpres maupun Pileg, yang memang menjadi sorotan bagi masyarakat adalah ketika hasil suara menjadi tumpang tindih, terjadi penggelembungan dan sebagainya. Langsung aja, saya tidak banyak basa-basi dalam hal ini untuk membahas ini. Kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat luar biasa, Kang Ujang Komarudin. Terima kasih Kang sudah hadir dalam acara Tentatif. Siap, Pak Ruli, sama-sama. Kita akan tos dulu kita. Tos dulu. Wah. Ini kita akan membahas satu tema yang sekarang menjadi isu di tengah masyarakat atas pemilihan suara ataupun hasil dari rekapitulasi suara di Pilpres tahun 2024 ini ataupun Pileg, dan memang banyak statement KPU ada kesalahan-kesalahan dalam sistem KPU sendiri. Sementara perhitungan cepat quick count yang mungkin menjadi salah satu masalah terhadap hasil suara tersebut. Nah, ini mau kita bahas nih hari ini. Kang, nah menurut Akang sendiri bagaimana nih Kang Ujang melihat ini semua dari hasil lembaga survei ini? Pertama ada catatan begini ya, lembaga survei ini kan ada yang dia memang independen, ada juga yang berpihak. Oke. Ini penting, kenapa harus kita jelaskan? Kalau dia independen, artinya biayanya gitu ya, seluruh hal yang dia keluarkan termasuk objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau kita lihat biaya survei kan mahal itu. Betul. Itu ada klasternya tuh kalau saya lihat ya. Ada di angka yang sampai 1 miliar gitu. Ada yang 800 juta, ada 500 juta. Kalau lembaga survei yang biasa biasanya ya 300 juta pun diambil gitu untuk survei. Oke. Gitu ya. Nah ini kan kalau dia dibiayai atau mereka dibiayai oleh katakanlah pihak tertentu, kan kecenderungannya pasti akan memihak. Iya. Nah, yang kedua, saya melihat ya tadi ada lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Oh. Ini yang menjadi problem gitu loh. Ya betul. Ya, saya tidak perlu jelaskan misalkan di 01 ada, di 02 ada, di 03 ada. Ini ada semua. Okay. Saya tahu semua. Saya tidak sebutkan gak enak. Iya. Nah, kenapa? Nah, ini tentu ada dua rahasia juga ketika mereka melakukan survei. Ada survei yang dia lakukan secara objektif disimpan di belakang meja. Iya. Makanya dia disebut sebagai data internal gitu loh. Oh, nah, data internal adalah data survei objektif yang ada yang tidak dipublish. Oh. Ada juga data yang memang disurvei tapi data yang sudah direkayasa, sudah ada dinaikkan, kalau bahasa anggaran di markup, bahasanya dinaikkan. Nah, itu ada ya? Ya ada. Permainan seperti itu ya? Ya untuk apa? Untuk membangun opini itu ada. Oke. Nanti kita tuntaskan pembahasannya. Oleh karena itu saya melihat tidak aneh dan tidak heran kalau setiap misalkan pilkada, setiap pilpres, ini bicara survei dulu ya, belum quick count ya. Iya. Selalu bermasalah, selalu berbeda gitu loh antara beberapa kubu. Nah dalam konteks ini ya karena yang mensurveinya berbeda, kepentingannya juga berbeda. Oh. Bahkan begini, Bang Ruli, saya kadang-kadang ditanya sama wartawan, Kang Ujang katanya, Kang Ujang proyeknya di mana nih sebagai pengamat? Sekarang punya lembaga survei juga, tapi saya tidak survei karena saya tahu persis. Saya diminta juga, bahkan saya diem aja nih Bang Ruli, ada yang telepon tuh petinggi partai, Kang, nggak usah survei, surveinya udah ada, dipublish aja.
Dipublish Ini aja. angkanya sekian. Kalau Ada Kang titipan Ujang berarti mau, di iya. situ. Saya tidak ambil, bukan berarti saya bersih, bukan. Iya. Saya menjaga saya sebagai dosen aja. Karena Iya. udah berapa kali tuh, ada seorang menteri juga sama. Oke. Ada yang stafnya kontak, Kang Ujang bisa nggak lembaganya dipakai untuk survei kementerian ini? Katanya. Tapi surveinya udah ada. Survei udah ada. Udah ada. Terus ngapain lagi Nah, harus ini problem kan, Iya. problem. Nah, kalau kitanya tidak tahan godaan, ya pasti saya akan ambil. Tapi Iya. saya alhamdulillah sampai hari ini tidak lakukan itu gitu. Oke. Untuk menjaga bahwa seandainya nanti saya melakukan survei pun saya objektif. Ini Oke. penting. Basis akademik saya itu ya jangan dipertaruhkan untuk hal-hal seperti itu. Betul. Jadi tadi ada yang memang dipublish untuk kepentingan pencitraan, ada juga yang dipublish untuk kepentingan internal. Nah, biasanya yang internal ini yang objektif. Misalkan angkanya mereka tahu nih bahwa masih belum menang gitu loh. Masih di angka misalkan survei ini ya. Misalkan di angka 45. Ya kita naik-naikkan dikit lah di angka misalkan 49 agar nanti pembentukan opini di masyarakat terjadi gitu. Itu biasa dilakukan oleh lembaga survei. Bahkan begini Bang, lembaga survei yang include dia menjadi pemenangan, menjadi konsultan. Ini bahkan all in membangun desain ya, desain pemenangannya itu ya berbasis kepada misalkan gini, misalkan masyarakat tertentu harus caleg ini gitu, capres ini harus memberi uang berapa, itu ada. Ada semua itu. Skemanya itu Skema ada. itu ada semua. Ada. Jadi sebenarnya sumbangsi lembaga survei itu dalam konteks akademik dia bisa dipertanggungjawabkan, tapi dalam konteks bisnis ini yang menjadi persoalan gitu loh. Iya, Saya sih melihatnya begitu. Betul. Nah, Kang, ini yang menarik tadi Akang sebutkan, ada lembaga survei yang independen, Ya. dan satu lagi ada lembaga yang memang ya Dibayar untuk itulah. dibayar untuk itulah. Nah, pertanyaan saya gini kan, di KPU itu kan ada yang sudah terdaftar Ya. menjadi lembaga survei yang diakui oleh KPU. Mereka independen atau tidak tuh? Ada dua di situ, ada yang independen, ada yang tidak. Karena begini, kalau KPU tuh dia tidak untuk menguji apakah lembaga survei itu independen atau tidak. Tidak ada ujian itu. Padahal sebenarnya sudah ada metodologi untuk Ya, dia dilaporkan ada. Tapi persoalannya dia tidak melihat dan menilai lembaga survei ini independen atau tidak. Yang penting memenuhi persyaratan peraturan KPU ya sudah. Artinya fungsi pengawasan dalam menentukan lembaga survei di KPU sendiri Sangat longgar, sangat longgar. Bahkan begini, ini cerita Bang. Ada lembaga survei, saya sudah sebutkan A lah ya. Iya. Dia tidak masuk asosiasi tertentu, kan ada asosiasinya itu. Oke, ada Nah, asosiasi juga. saya sudah sebutkan juga ya, karena nanti, Iya. nanti dianggap Itu baru promosi. terbuka nih semua nih. Misalkan promosi, biar teman-teman nanti ngecek di Google kan, oh iya ada asosiasinya. Oke. Asosiasi A misalkan, ini teman saya nih mau masuk ke asosiasi A, tapi ditolak terus asosiasi ini. Nah, asosiasi ini sudah lama, sudah terdaftar di KPU juga. Nah, dia punya juga auditor internal. Misalkan gini, kalau lembaga survei yang ada di asosiasi ini melakukan tadi survei yang tidak benar, tidak objektif, ini berhak untuk mengaudit. Sebenarnya bukan KPU ini dulu, asosiasi ini. Ini kejadian, contoh. Ada teman saya lah, saya tidak sebutkan namanya. Dia surveinya abal-abal. Survei abal-abal itu kelihatan begini Bang. Ditanya aja, ada data mentahnya enggak? Kalau nggak ada data mentahnya pasti survei jadi-jadian tuh. Iya. Karena itu kan salah satu syarat bukti ya. bahwa dia melakukan survei yang objektif yang benar. Kalau dia tidak punya data mentahnya, berarti itu survei manipulatif. Dan itu banyak terjadi. Ya survei apapun, survei kinerja pemerintah, survei dapil dan macam-macam, pilpres, pileg, kelihatan kok. Nah, teman saya ini saya tidak sebutkan ya, terdeteksi oleh lembaga survei kan dia masuk asosiasi, dianggap abal-abal. Itu, nah ini yang meriksanya cerita ke saya, ini temenmu katanya surveinya nggak benar, abal-abal. Ini cerita dalam kita mau audit, sudahlah kasihan gitu. Gitu. Jadi akhirnya juga nggak ada solusi juga. Nggak ada solusi juga. Nggak ada solusi juga di permasalahan itu. Nah, ada teman saya juga lagi, karena ini kan soal lembaga survei saya juga punya gitu ya. Nah, ada teman satu lagi yang B lah, cerita yang lucu. Dia tidak bisa masuk ke sini Bang, ada iurannya gitu. Di asosiasi ada iurannya. Kalau nggak salah ada 5 juta per apa gitu. Nggak tahu per bulan atau berapa, ada tuh saya nggak tahu ya. Nah begitu dia tidak masuk lembaga survei ini, dia bikin asosiasi yang lain. Jadi ada 2 asosiasi, 3 asosiasi gitu loh. Nah makanya ketika itu ada 2 asosiasi yang besar itu pecah.
Maka gitu. di antara menjebatani dua asosiasi ini muncul asosiasi lembaga survei yang lain. Nah, ini soal pertarungan di internal lembaga survei, di asosiasi, termasuk misalkan di KPU. Nah, KPU lebih longgar aja. Dia yang memenuhi syarat ya diberikan sertifikat begitu. Berarti dalam hal ini, ini kan seperti apa ya? Jadinya asosiasi ini seperti tidak ada yang menjadi mengontrol ini. Seharusnya pemerintah bisa mengontrol ini kan untuk menertibkan semuanya. Mestinya, tapi kalau pemerintah yang lakukan disangka dituduh akan intervensi. Itu juga persoalan. Itu juga persoalan. Mestinya ada lembaga audit independen yang ditunjuk untuk ditunjuk yang memeriksa semua survei-survei yang nggak bener ini gitu loh. Oke. Nah ini PR ya. PR bagi kita semua dari ya. Teman-teman tentatif, di sobat tentatif sudah mulai yang menggelorakan ini agar memang nanti lembaga survei yang melakukan survei itu objektif, betul-betul menjadi referensi yang ajak, tidak manipulatif. Ini berbahaya kalau manipulatif. Seperti itu. Nah oleh karena itu saya melihat ya ini soal uang sih Bang. Soal saya kan tadi di berapa kali ditawarin gitu ya untuk surveinya nggak pernah survei kita, tapi surveinya udah ada, udah dipersiapkan, uangnya sudah ada, kan jadi persoalan. Iya betul. Oleh karena itu, tapi saya meyakini tetap ada lembaga survei tadi yang independen, yang bekerja juga untuk kepentingan ya demokrasi. Ada Bang senior yang ke saya juga lembaga survei yang kredibel cerita, saya mempublish kok biaya saya mempublish law material saya, dan dia benar, itu salah satu yang benar gitu. Tapi di antara benar yang tidak banyaknya ya. Bahkan gini Kang, ini kan yang lucunya, ketika memang akan menjelang tanggal 14 Februari, itu beredar di media sosial salah satu pemilik lembaga survei itu. Dia nggak tahu lah, mungkin salah WA ke siapa, akhirnya nyampainya ke grup WA kan, dan itu menjadi viral tuh untuk jabatan dan sebagainya seperti itu, pesan dan itu. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya bisa nggak sih diberikan sanksi terhadap lembaga surveinya? Nggak ada sanksinya. Tidak ada sama sekali. Iya, karena tadi itu lembaga survei yang saya sebutkan tadi yang kedua, dia lembaga survei, dia juga yang konsultan, dia juga sebagai tim pemenangan kan, sehingga tadi nitip jabatan. Ini tip posisi, ya kan? Bahkan saya ada laporan dari petinggi partai Bang. Begini, petinggi partai ini mengambil lembaga survei tertentu. Sebut saja lembaga survei A lagi lah ya. Nah lembaga survei ini intervensi Bang. Intervensi gini, karena dekat dengan ketua umum partainya, intervensi. Ini nama ini di daerah ini calegnya harus ini. Sampai ada yang begitu. Sampai begitu ya? Sampai teman saya itu salah satu pemenangan pemilu di partai itu komplain untuk menggusur lembaga survei yang dianggap intervensi ke partai itu. Jadi nama-nama yang nggak jelas meminta dimasukkan di dapil melalui lembaga survei ini. Sampai seperti itu, karena kedekatan dengan ketua umum partainya. Jadi dinamikanya macam-macam. Gitu. Jadi sebenarnya begini loh. Artinya kan mereka mempublish hasil suara, ya kan, elektabilitas dan sebagainya. Gak akurat juga dong sebenarnya dalam hal ini kalau memang ada terjadi kayak kasus tadi tuh, pemilik lembaga survei tadi. Saya katakan tadi ada independen akurat, ada yang tidak yang dimainkan. Kan kita tahu juga dalam buku itu kan how to lie with statistik kan, bagaimana kita berbohong memanipulasi dengan angka, dengan statistik kan ada. Cuma saya meyakini tetap lembaga kredibel ini ada. Dia tetap untuk menjaga proses demokrasi itu. Nggak mungkin semuanya nggak ada. Oleh karena itu tadi kan ada survei yang tepat, ada survei yang tidak, ada yang presisi, ada yang akurat, ada yang tidak, ada yang survei dimainkan, ada yang tidak. Selalu ada dua sisi itu. Selalu ada dua sisi itu. Oke Kang. Oke Kang, setelah hasil suara ataupun hasil perhitungan mereka, lembaga survei ini, itu kan tentunya kan harus pertanggungjawabannya dong secara moral kepada masyarakat. Nah, KPU sendiri dalam hal ini kan memang kan mereka harus memberikan dokumen hasil survei mereka ke KPU. Bentuk pertanggungjawaban atau audit tadi itu KPU tidak memiliki wewenang sama sekali kah?
Gak ada, itu formalitas saja. Formalitas saja. Iya, apa pernah ada yang disanksi? Apa pernah ada yang didiskualifikasi? Apa pernah ada yang didenda? Kan nggak ada juga. Memang tidak Nah, oleh karena itu, bahkan yang berbahaya gini Bang, saya pernah ya. Ini dulu zaman 2014, sudah lama. Ini lembaga survei beneran. Dia teman saya juga terkenal, lembaga surveinya maju. Hari ini jatuh Bang. Karena kerjanya manipulasi. Iya, Dia sudah mendapatkan. Waktu itu dia dipanggil oleh sekjen partai. Partainya akan munas gitu ya. Oke. Dia panggil lembaga survei itu. Ini tolong disurvei bahwa yang menang ketua umumnya nanti ini. Coba kan? Dia dikasih 10 miliar. Dikasih rumah di Jakarta Utara 10 miliar. Dapat duitnya, surveinya, dan menang memang ketua umum partai itu. Tapi ini manipulatif. Dia tidak berusaha tahu-tahu nyebutin ini nanti yang akan menang gini-gini dengan metode ini. Padahal dia manipulatif. Dan ini pengakuan dia. Nah lalu dia juga menjadi lembaga survei juga di pilkada. Manipulatif juga. Bahkan di nasional juga manipulatif, berbeda dengan lembaga survei yang lain. Jadi semua sebenarnya Akhirnya mainan semua ya. begitu dia melakukan survei-survei yang tidak benar ini kan kelihatan, ketahuan. Kok ini surveinya, misalkan surveinya benar, kok ini enggak? Kelihatan. Akhirnya apa? Kan di Palembang mau digebukin Bang. Teman saya ini yang lembaga survei ini. Dampak dari itu sampai segitu. Iya, akhirnya sekarang karena manipulatif itu jatuh lagi dia. Bahkan ini ceritanya lucu Bang. Ini saya nggak sebutin ya. Iya. Sebut juga nggak apa-apa. Sampai karena banyak duit itu, hasil itu banyak duit, pakai Camry kan. Tadi dapat 10 miliar rumah, akhirnya sering ke panti pijit gitu. Akhirnya nikah dengan orang panti pijitnya itu. Akhirnya punya istri dua. Akhirnya mohon maaf jatuh. Akhirnya jatuh. Jatuh ya udah. Akhirnya dari nol lagi. Sekarang mau bikin lembaga survei lagi udah nggak percaya. Ada ya, ini kenyataan. Itu. Kenapa saya sebut ini kenyataan, dan itu terjadi pada ya katakan teman-teman saya, baik teman dekat maupun yang bukan. Artinya sebenarnya lembaga survei ini bisa memberikan dampak yang sangat negatif terhadap informasi yang disuguhkan terhadap masyarakat. Ya. Kalau sampai memang tidak ada fungsi pengawasan dan tanggung jawab dari kalau dibilang lembaga yang membawahi mereka. Ya, gitu. Mestinya begitu. Nah, kan mereka merasa hebat juga, merasa ya ini metodenya ilmiah, betul. Tapi kan metodenya ilmiah kalau dimanipulatif kan repot. Ya. Ilmiah itu kalau kita punya moral yang tinggi, itu akan objektif. Harusnya ada yang menguji itu kan? Ya, harusnya ada. Nah, ini kita agak sulit, oleh karena itu ke depan harus dibuat regulasi. Regulasi menata ya, bahasa menata kembali di lembaga survei. Yang sudah objektif ya silakan objektif. Yang sudah kredibel ya silakan kredibel. Yang belum ini loh. Ini yang masih manipulatif, yang masih mainkan angka, yang masih merubah-rubah hasil survei. Ini kan harus ditata, harus diperbaiki. Sehingga nanti kita akan mendapatkan lembaga survei yang betul-betul ya paling tidak mayoritas tuh berjuangnya bukan berjuangan untuk pemenangan yang manipulatif, tapi perjuangan untuk menjaga demokrasi kalau bahasa saya, untuk menjaga kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu yang paling penting. Karena ini yang terdaftar ini sangat banyak sekali di KPU. Banyak sekali. Tadi begitu di sini asosiasinya susah masuk, bikin asosiasi sendiri. Kan kalau nggak salah minimal 4 lembaga survei bisa menjadi asosiasi sendiri. Kalau nggak salah ya. Sangat mudah teman. Kalau saya ya sangat mudah. 4 kalau nggak salah. Karena kemarin teman saya nih, saya sebutkan ya, misalkan contoh ya, ini contoh aja. Biar sambil santai gitu. Dia ngajak, Kang mau masuk ikut quick count nggak katanya. Kita mau daftarkan nanti di asosiasi yang baru kami. Ini dapat sertifikatnya. Tadi jangan ke kamera. Ya dapat. Ya dapat dari baru kemarin. Jadi udah dengan mudahnya. Dengan mudah sekali membentuk asosiasi. Asosiasi daftar KPU dapat izin untuk quick count, izin untuk survei. Ya mudah. Makanya ini ada peluang pasar gitu ya. Ya itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal negatif bisa jadi. Tapi tetap saya percaya masih ada juga yang objektif, masih independen, pasti masih ada. Ya memang kita lihat juga betapa longgarnya fungsi pengawasan terhadap lembaga survei di KPU betul, itu. Bahkan cuma sertifikat aja yang diberikan tuh. Iya, habis itu dia surveinya bebas. Survei bebas. Bebas tidak ada apapun. Aturan main segala macam. Harusnya kan gambaran aja sih kalau memang ini sekaligus buat masukan buat KPU ke depan ya. Kita bukannya mengkritisi, kita mengkritisi tetap KPU terhadap terjadinya ini, tapi bukan berarti kita harus menghakimi KPU. Artinya
apakah memang KPU harus lebih mengetatkan syarat-syarat itu atau menjadi fungsi pengawas terhadap lembaga-lembaga survei itu atau gimana kan? Ya mestinya kalau KPU yang buat regulasi, ya yang kendalikan KPU lah. Mestinya kan, dia bikin aturannya yang rigid, tapi harus berani. Harus berani. Kalau bisa ya tadi dilengkapi aturan itu yang ketat, ada regulasi-regulasi yang meminimalisir celah manipulatif itu. Kenapa tidak kan? Untuk menjaga agar lembaga surveinya benar gitu kan, untuk menjaga demokrasi agar sehat, agar nanti pembangunan opininya juga tidak negatif gitu ya. Ya tidak manipulatif lah kalau bahasa saya. Itu ya KPU saja. Kalau nggak KPU ya bikin aja regulasi lembaga tersendiri apa gitu. Kan semua kan bisa diatur, apa yang nggak bisa diatur? Untuk demi kepentingan objektivitas, demokrasi, maka mesti diatur, ditata dengan baik. Nah, karena kita membahasnya lembaga survei, maka bangsa ini gitu ya, pemerintah, kita semua, teman-teman sobat tentatif gitu, Bang Ruli, punya kepentingan untuk tadi menjaga lembaga survei agar kredibel. Kan kepentingannya untuk mereka juga. Agar mereka punya kredibilitas, objektif, independen, sehingga data-data yang dihasilkan itu betul-betul valid, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kan enak kalau itu terjadi. Tetapi kan sekali lagi, kita ini hidup di zaman ya manusia yang mohon maaf ya kita banyak salah lah gitu ya. Banyak mohon maaf Bang Ruli, banyak kemunafikan, banyak manipulatif. Di kita juga tahu sendiri bangsa kita juga mohon maaf ya sekali lagi banyak korupsi. Ini kan bagian daripada benih-benih itulah. Ya kita mengkritisi aja lah. Tapi Kang Ujang sendiri ikut nggak sih daftar ke lembaga survei ke KPU? Tadi diajak saya. Tapi nggak mau ya? Saya nggak mau, karena memang saya konsisten. Tadi kan ditawarin ada, diajak tadi sama teman kan, saya buktikan gitu. Saya enggak. Padahal kalau mau udah muncul dan keluar. Dan seandainya saya mau ngajuin bawa proposal ke partai itu, saya mohon maaf, dapat. Saya tidak lakukan, mohon maaf Bang Ruli. Kita ini ya salah satu pengamat papan atas lah gitu. Ya kalau tidak ada yang sulit untuk itu, tapi saya alhamdulillah enggak. Berarti Kang Ujang tahu bagaimana mekanisme proses pendaftaran lembaga survei di KPU. Ya. Itu ada pada saat kita daftar itu diuji nggak sih sama para akademis tentang metodologi mereka dalam? Enggak ada. Ambil suara nggak ada. Enggak ada. Buktinya begitu cepat teman saya bilang wah seminggu ini langsung keluar. Iya karena ini kan kita bicara bangsa nih. Kita bicara pemimpin negara ini kan gitu loh. Kan ironis sekali kalau memang lembaga survei itu menjadi salah satu acuan kemenangan. Yang ada tuh begini Bang, biasanya di asosiasinya tuh ada orang yang ahli. Dia ngambil dari profesor statistik. Tapi di asosiasinya, bukan di KPU-nya. Bukan di KPU. Iya. Berarti sebenarnya perlu dong KPU untuk membuat aturan main seperti ini. Mestinya dimulai dari KPU dulu yang dia mengeluarkan lisensi ya. Untuk survei dan quick count katakanlah itu masih KPU juga. Ini biasanya ada guru saya, dosen saya, guru besar statistik gitu ya di IPB gitu ya. Itu menjadi ketua dewan pembina di lembaga survei ini. Yang memang fungsinya salah satunya tadi untuk mengaudit kalau lembaga survei sini yang salah, yang manipulatif. Tapi kan nggak ada penyelesaian juga, nggak ada yang manipulasi disanksi, nggak ada juga. Nah mestinya kita harus tata lagi sebelum masuk ke asosiasi ini mestinya di KPU dong. Di KPU betul. Cari aja yang ahli kan untuk bisa memverifikasi, mengaudit sejak dini ya lembaga survei yang akan daftar. Sehingga tidak dengan mudah ya orang punya lembaga survei tahu survei dan mohon maaf digunakan dengan cara-cara negatif kan nggak bagus. Nggak bagus, betul. Ini PR dari Bang Ruli betul. Ini kita semua nih. Ya teman-teman KPU juga mesti mendengar. Mestinya tadi ada kelompok akademis yang betul-betul ahli, kita dia guru besar statistik gitu ya, yang memang bisa mengaudit, bisa memverifikasi ya dengan jernih ya, dengan objektif siapa-siapa yang akan menjadi lembaga yang diakui. Dan ada tanggung jawab juga di situ terhadap hasil survei mereka. Nah, ini kan karena kan kalau memang ini nggak bisa dipertanggungjawabkan kan jatuhnya adalah pemberitaan hoax. Nah, itu kan menyangkut undang-undang ITE. Nah, itu Bang, betul Bang. Kita ini harus anak-anak muda harus mencoba memikirkan hal ini gitu ya. Iya, betul. Nah, ini yang kita menggelitik dalam konteks kan gini. Kan persoalan bangsa ini banyak nih. Iya. Partainya mohon maaf yang bermasalah gitu ya. Gitu ya. Betul. Misalkan
lalu pemilunya misalkan dianggap bermasalah gitu, lalu tadi lembaga surveinya bermasalah, lalu apa yang nggak bermasalah gitu kan? Nah, maksud saya kita harus tata gitu loh, yang bermasalah ini kita tata. Ya partai silakan orang partai menata kan. Bangsa ini yang menjadi pejabat ditata. Nah, kita ini anak muda, Bang Ruli, kita semua sobat tentatif, kita mulai menata lembaga survei dengan ide-ide gagasan ini. Dimulai dari sekarang. Dari sekarang. Kenapa kita tidak speak up untuk mendorong itu? Kan bagus dong kalau lembaga surveinya semuanya kredibel. Semuanya independen, semuanya objektif, walaupun ya sulit juga untuk mencari yang seperti itu. Karena begini tadi, biaya survei kan 38 provinsi itu kan tidak murah. Kalau surveinya langsung tatap muka itu mahal. Tapi lembaga survei itu ada bantuan dari pemerintah nggak? Apa memang mereka swadaya sendiri? Nggak ada, sendiri. Kan dia bentuknya PT. Bentuknya PT. Perusahaan, artinya swasta. Berarti dalam hal ini sponsorship lah ya. Ya ada yang PT, ada yang yayasan gitu. Tapi kebanyakan sekarang karena bisnis. Kalau saya yayasan kan nggak lucu. Biasanya kalau saya lembaga survei saya pasti perkumpulan. Perkumpulan. Boleh. Ada yayasan, ada perkumpulan, ada PT kan. Tapi biasanya lembaga survei yang udah established ini PT. Perseroan terbatas. Karena ini kan untuk bisnis juga. Tadi untuk akses ke partai, untuk dapat pendanaan, lain-lain sebagainya. Nah ini kan dengan PT ini. Iya. Nah ya ini udah berjalan lama kan sejak reformasi. Betul. Nah oleh karena itu saya melihat, nah ini sebenarnya penataan awal lembaga survei agar gini, kalau lembaga surveinya kredibel, objektif, independen, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, kan rakyat enak. Iyalah, disuguhkan. Akhirnya rakyat percaya, nggak ragu kok, enak, tinggal melihat aja hasilnya begini ya udah. Ini kan nggak lembaga surveinya misal manipulatif, sirekapnya bermasalah, gitu. Hitungannya masih berproses gitu kan. Jadi ini kan masyarakat bingung data mana yang benar gitu kan. Ini menjadi persoalan. Jadi masalah loh tengah-tengah masyarakat. Bahkan gini loh kan, ada satu temen ini kan, dia maju nih caleg kan gitu. Menurut survei dia akan duduk nih. Tapi hitungan real di timnya dia, internal timnya, ini belum masuk barangnya. Sehingga yang terjadi adalah banyak teman-teman pejabat-pejabat juga mengucapkan selamat udah ini. Tapi ternyata begitu dicek lagi nggak jadi. Belum jadi. Problem. Itu masalah nih. Betul. Saya nggak tahu dalam kasus ini apakah lembaga surveinya yang tidak akurat, kan dia pakai sampling. Iya. Nah kalau tim sukses biasanya datanya lebih banyak. Karena betul. Berbasis TPS. Saya kan pernah jadi ketua pemenangan, paham. Ya yang biasanya yang paling dari itu ya kalau kita cek ya tim. Karena datanya lebih banyak daripada sampel. Oke. Gitu. Saya juga kemarin dapat laporan juga Bang dari caleg tertentu tadi kasusnya sama. Sama juga. Iya, saya bilang nah artinya dari sampel yang dipilihnya itu nggak akurat. Atau lembaga surveinya juga merupakan lembaga survei yang tadi kurang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa jadi cek juga. Harus dicek juga. Harus dicek juga. Padahal lembaga survei sebenarnya yang memberikan menyuguhkan ini lembaga survei yang cukup terkenal. Ya ini problem sama aja lah Bang begini. Ini contoh aja analogi ya. Dalam sebuah perjalanan haji itu ada kan travel haji umroh yang gede gitu. Kalau dikenal ini cerita aja teman-teman. Biasanya kalau haji Puroda haji panggilan raja itu kan visanya berebut lah. Itu dikeluarkan oleh kerajaan. Nah, ini kan berebut. Nah, orang kan menganggap travel besar tuh cespleng gitu, bisa berangkat langsung. Iya langsung. Tapi enggak juga gitu. Sama juga tadi lembaga survei ini, lembaga survei besar, yang enggak juga gitu. Enggak juga bahwa itu fix gitu. Mungkin tepat di sini, enggak tepat di sini. Ya kan? Bagus di sini, enggak bagus di sini kan bisa gitu. Iya. Ini menarik sih Kang, memang artinya perlu memang KPU menata ke depan tentang aturan main lembaga survei tersebut kan gitu loh. Nah ini mulai perbaikan dari saat ini. Kalau kita nggak tata ya 2029 sama aja. Nggak ada perbaikan. Dan lebih bagus sebenarnya kalau memang KPU melibatkan para akademisi untuk menguji
keilmuan daripada lembaga survei. Ya, Betul nggak sih, Kang? betul. Kan kita sudah sepakat begini. Misalkan kemarin debat itu kan akademisi Iya, betul. yang buat soalnya, Iya. gitu. Wah, artinya kan itu udah seperti itu. Nah, dan itu bagus. Nah, kenapa dalam konteks lembaga survei tidak dilakukan? Iya. Lakukan aja buat misalkan revisi aturan kan, Iya. yang menempatkan untuk memverifikasi secara detail ya lembaga-lembaga survei yang daftar itu apa layak atau tidak. Diuji lah. Misalkan gini terkait dengan jumlah surveyornya di lapangan atau anumerator ya pencari data di lapangan misalkan. Itu ada berapa? Alamatnya mana saja. Itu penting juga. Kita kan kalau survei kan ada orang survei di bawah. Betul. Kalau enggak kan manipulatif. Kalau kita lembaga survei tapi nggak ada orangnya di bawah, ya kan? Iya. Kan itu diuji juga. Berapa tim yang punya? Iya kan ada tadi kejadian saya ceritakan tadi. Iya. Asosiasi menemukan bahwa satu lembaga survei manipulatif, yang nggak ada timnya di bawah. Oh. Nah ini lucu. Nah ini menurut saya ini yang berbahaya. Berbahaya, betul. Tapi lembaga survei yang kredibel, dia punya udah rapi, udah tertata gitu. Iya, akhirnya kan kita juga kan sebagai masyarakat kan disuguhkan dengan data yang memang benar-benar ya hampir mencapai akurat lah. Ya. Ya kan? Tidak seperti ini nih sekarang nih. Ini lembaga survei wujud dah. Gak taunya begitu di lapangan, salah semua ini. Nah, itu kan Sistem sirekap aja. itu kan disebutnya hoax ya kan? Iya, hoax. Nah, itu kembali ke undang-undang ITE tadi. Yang lebih repot lagi, jangan-jangan menipu. Bisa menipu Kang, mana? jujur aja. Nah, itu. Bisa nggak kalau memang yang terjadi itu digugat? Saya nggak tahu bang, karena saya bukan orang hukum. Oh, iya. Jadi harus ditanya ke orang hukum. Siap. Ya, saya nggak tahu kesepakatannya seperti apa kan antara caleg dengan lembaga surveinya gitu kan. Saya tidak tahu juga. Karena saya kan punya teman juga sama kayak Bang Ruli lah kan. Ada pejabat-pejabat yang masuk membayar lembaga survei sampai 35 miliar untuk DPR ya kan. Ada yang 50 miliar ada. Menang atau tidak saya tidak tahu kan. Gugatan atau tidak tahu. Tapi kan pernah juga di pilkada itu Bang. Karena mungkin kesal gitu ya. Calon bupatinya itu akhirnya mempublish ini ya hasil kontrak tanda tangan kontraknya itu dipublish karena kesel kali karena kalah kan. Ada dia buka tuh kontraknya. Dia buka aja tuh. Viral tuh. Ya viral dan dalam konteks itu apakah bisa digugat atau tidak saya tidak tahu agreementnya di awalnya seperti apa. Ada agreementnya gitu. Itu. Kalau politik kan susah digugat, tapi kalau udah ada agreementnya itu pasti ada. Tergantung kesepakatan. Nah, di situ. Kang gitu kan. Ya. Sebagai penutup belakangnya. Harapan atau ke depan lembaga-lembaga survei ini harus seperti apa dan lembaga apa yang memang harus membawahi ini semua sehingga jangan sampai carut marut seperti ini. 2029 tentu kita harus lebih baik lagi. Nah, gini dulu Bang, aktor atau individu dari pemilik lembaga survei kan variatif kan. Iya. Ada yang dia misalkan think tank di zaman Orde Baru. Iya. Misalnya sebutnya CSIS kan itu kan udah lama. Udah lama itu. Ada dulu yang pertama survei itu LP3S. Juga lembaga NGO besar juga gitu, LP3S juga itu pertama survei itu sebenarnya LP3S. Lalu sekarang ada yang dari dunia Muhammad Media. Iya. Misalkan Kompas ya. Lalu juga ada yang memang dia berangkat dari tadi ke individu figur tersebut bikin lembaga ya sudah. Ada juga yang berangkat dari akademisi. Ada itu kan SMRC kan akademisi. Saya Muzani, ya kan yang lain-lain artinya ini variatif ini. Jadi dari sini aja sudah berbeda-beda. Cuma saya melihatnya, ya mari kita sama-sama saja bahwa dalam konteks kalaupun katakanlah berbisnis gitu ya, ya berbisnis yang benar kan gitu aja. Jangan manipulatif. Ya kita kepentingannya kepentingan bangsa dan negara aja. Bukan kepentingan soal hanya kekuasaan dukung-mendukung hanya soal uang. Ini penting. Ini penting. Boleh nyari uang siapa yang salah. Ya kan silakan mencari uang. Tetapi menjaga objektivitas itu menjadi lebih penting. Menjaga moralitas itu menjadi penting. Dan kita dalam konteks itu kan ini soal moralitas Bang. Tadi masa caleg datanya menang tahu-tahu kalah. Kalau jadi lucu. Oleh karena itu saya melihat pesannya adalah ya silakan mencari uang itu bisnis karena mereka juga perusahaan, background mereka juga berbeda-beda. Tapi dalam konteks menjaga objektivitas itu nomor satu. Nomor satu. Itu nomor satu. Agar apa? Agar bangsa ini berubah.
Ya. Kalau misalkan lembaga surveinya bisa diatur, manipulatif, pesanan, lalu apa yang berubah dari bangsa ini? Dari pemilu ke pemilu akan sama. Oleh karena itu ya kita perkuat, perbanyak lembaga survei yang objektif tadi, Bang. Ya. Nah, sambil meminimalisir ya lembaga survei yang unkredibel, yang tidak kredibel. Ini harus juga Oh, itu harus diingat, iya, tidak perlu di blacklist lah, gitu kan, iya. Di ban itu dari. Ya, tidak perlu begitu. Kenapa? Ini pembelajaran Betul. dalam proses berdemokrasi. Betul. Bahwa Setuju. yang penting adalah bagaimana membangun objektivitas itu, Bang. Nah, KPU sendiri bagaimana ke depannya nih, Kang? Dia harus benar-benar Kang Ujang menyuarakan ini nih. Butuh keberanian, Bang. Keberanian gini, bikin regulasi, revisi, memperketat, ya kan, memverifikasi, ya aturan yang betul-betul menutup celah-celah perbuatan manipulatif lembaga survei itu. Kan begini, orang itu kan biasa tidak mau curang, tidak mau melakukan kejahatan kalau tidak ada peluang. Ya. Kalau regulasinya longgar, ada peluang kan kita bisa melakukan kejahatan juga. Betul. Nah ini regulasinya longgar, peluangnya ada, ya sudah, akhirnya pasar bebas. Akhirnya siapa yang membayar, ya siapa yang order, ya siapa yang dibela. Jadi persoalan demokrasi kita di situ. Oleh karena itu agar demokrasinya sehat, kuat, bermartabat, ya kita mulai tadi memperbaiki lembaga survei dengan regulasi KPU gitu. Jadi kita harus peduli lah KPU-nya, jangan hanya mengurusin Sirekap. Iya, Sirekap jadi masalah tuh. Jangan hanya mengurusi misalkan soal-soal hal-hal yang formalistik aja yang sudah menjadi kerjaan rutin mereka. Tapi persoalan tadi lembaga survei yang sangat penting ini juga harus ditata gitu. Bagi saya penting ini. Kenapa diangkat oleh tentatif channel ini, karena penting begitu. Harus penting dan sangat-sangat penting untuk menertibkan ini semua kan. Gitu kan. Siap. Oke, kalau gitu Kang Ujang, terima kasih nih udah memberikan pemikirannya, meluangkan waktunya untuk datang ke diskusi ringan aja. Kita diskusi ringan. Baik, terima kasih Sobat Tentatif. Demikian diskusi ringan kita dengan Kang Ujang Komarudin. Semoga ke depan pemilu kita lebih baik lagi dan memang lembaga-lembaga survei ini ke depan lebih baik dan menjadi acuan terhadap masyarakat untuk bisa memilih siapa pemimpin ke depan itu. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore.